Good afternoon, viewers. I'm so glad Sri Wulan Fadila can come back to see from the TV point of view. The news this time is about the unfinished COVID-19 pandemic, which is tied the pro and contra of the community regarding activity and learning system from students at home. How do people view the learning system and what activity can be done at home during this pandemic? Alright, I'm connected with our reporter Wahyuni. Baik, terima kasih Sri Wulan Fadila di studio. Saya Wahyuni sudah bersama narasumber kita hari ini. Baik Pak, bagaimanakah kabarnya? Baik. Bolehkah perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Nama Bapak, asal dari mana? Nama saya Ade Muhammad Putra, disebut dengan Ade ataupun Putra, asal di Pontianak. Iya, Pak, di sini saya ingin bertanya bagaimanakah menurut Bapak sudut pandang Bapak terhadap pandemi? Ada sih pengaruhnya, contohnya dalam pekerjaan, sehari-hari, dan kesehatan. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa pandemi itu berdampak untuk pekerjaan atau karir. Kalau boleh tahu sekarang Bapak berprofesi sebagai apa ya? Kalau dulunya sih kerja di PT, tapi sekarang semenjak COVID, statusnya lagi diistirahatkan. Oh, jadi setelah COVID statusnya lagi istirahat. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya, apakah Bapak sudah mempunyai pekerjaan yang baru atau masih tinggal di rumah? Kalau pekerjaan baru sih belum sih, cuman kalau tinggal di rumah sih adalah seperti miara ikan, miara udang untuk kehidupan sehari-hari sih. Oh, jadi selama pandemi ini Bapak berarti sudah mempunyai pengalaman baru atau mempelajari hal yang baru seperti itu, memelihara ikan gitu. Iya. Apakah ikan atau hewan yang Bapak pelihara bisa menghasilkan uang atau bisa disebut sebagai pekerjaan? Bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang. Seperti Iya. apa Pak contohnya? Bisa menghasilkan uang seperti hewan ikan cupang, Oh, jadi udang lobster. ya ikan itu dijual gitu. Iya, dijual. Oke. Kira-kira dijualnya atau pemasarannya kemana ya Pak? Bisa pabrikan ataupun skala besar, contoh kayak ke luar negeri ataupun ke dalam negeri. Oh, oke. Kira-kira untuk pekerjaan yang seperti itu apakah sudah mencukupi untuk penghasilan atau misalkan bisa memenuhi kebutuhan hidup Bapak? Atau Kalau memenuhi sih udah dikatakan. udah bisa ya? Iya. Oh, oke. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bapak, karena di era pandemi sekarang banyak warga negara atau tokoh-tokoh besar memiliki sudut pandang bahwa pandemi atau COVID-19 ini membuat beberapa orang stres. Untuk menghadapi atau untuk menghindari stres itu, apakah yang bisa kita lakukan ketika di rumah? Apakah Bapak punya solusi untuk menghadapi stres? Ataupun mungkin Bapak juga mengalami stres? Iya, stres juga. Ya, menurut Bapak gimana? Contohnya kalau apabila kita di rumah saat menghadapi COVID-19 ini bisa berternak dan melakukan aktivitas seperti olahraga. Contohnya olahraga apa Pak? Olahraga seperti voli, basket, bulu tangkis maupun futsal. Oke. Jadi sepertinya Bapak kalau misalkan stres di rumah itu melakukan hobi yang Bapak sukai seperti itu. Iya. Ya, itu apakah dilakukan setiap hari atau gimana? Setiap hari seperti berternak. Oh, oke. Kalau untuk contohnya untuk orang yang nggak suka olahraga, Bapak punya nggak misalnya rekomendasi untuk biar tidak stres? Bisa sih, contohnya seperti berternak ataupun bertani. Oke, bertani. Bertani itu dalam hal berarti kita membuat ternak sendiri atau gimana? Buat sendiri dengan media tanah ataupun air. Oh, oke Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, sudut pandang Bapak terhadap siswa yang belajar di rumah sama siswa yang belajar di sekolah. Kalau Bapak lebih prefer ke siswa yang belajar di rumah atau siswa yang belajar di sekolah? Menurut Bapak gimana? Yang lebih baik ini sih belajar di sekolah, karena apa yang disampaikan oleh guru itu siswa akan cepat menangkap. Kalau belajar di rumah itu siswa itu akan susah menangkap dikarenakan takutnya tuh mereka itu kecanduan gadget ataupun game. Betul.
apalagi di era sekarang yang serba canggih ya Pak, jadi semua itu pasti lebih ke HP, ke gadget begitu. Iya. Nah terus kalau misalkan untuk siswa yang belajar di sekolah itu mempengaruhi nggak Pak kira-kira untuk relasinya mereka dalam berteman gitu, dalam sosialisasi gitu? Apabila mereka di lingkungan sekolah itu akan sosialisasi itu akan baik, seperti bertemu dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya juga. Jadi mereka itu kalau misalkan di sekolah itu untuk komunikasi, untuk relasinya itu lebih besar kayak itu Pak dibandingkan di rumah. Iya. Kayak gitu. Lebih besar ya. Kalau misalkan di rumah itu kira-kira yang membuat siswa malas itu karena apa ya Pak? Bisa jadi mereka itu bermain gadget ataupun game, dan akan berpotensi kecanduan game ataupun gadget. Iya betul sih. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan sharingnya. Ya. Sebelum kita menutupi wawancara hari ini, saya ingin Bapak memberikan harapan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa dan siswi yang sedang belajar di rumah selama pandemi ini dan untuk orang tua. Khusus untuk mahasiswa ya tetap semangat, dan kepada orang tua mudah-mudahan dari pemerintahan ada memberikan solusi pada masyarakat. Baik Pak Putra, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya. Semoga sharing kita hari ini bisa membantu mahasiswa ataupun siswa di rumah dalam belajar, dan untuk orang tua bisa lebih efektif dalam mendidik anak di rumah. Terima kasih. Ya, sama. Baiklah, terima kasih. Kita kembali ke host kita Sri Wulan Fadila di studio. Thank you, Wahyuni. Alright, viewer, there are many positive activities that can be done at home. One of which is gardening. Offline and online learning, the student will be positive if there is supervision from parents. And this is awareness from the student themselves. The news was at the same time closing our meeting today. I'm Sri Wulan Fadila says goodbye. Take care of your healthy and don't forget to wear a mask. Good afternoon and see you. I know